Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak soleh dan soleha Pak Henry. Hari ini Pak Henry akan mengajarkan materi matematika kembali. Nah, hari ini pelajarannya masih tetap tentang penjumlahan. Kalau yang kemarin, anak-anak kan sudah belajar penjumlahan pecahan desimal. Nah, hari ini anak-anak akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Henry tuliskan dulu judulnya. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke. Berbagai bentuk pecahan itu apa saja? Nah, pecah-pecahan yang sudah kalian ketahui apa saja? Waktu kelas 4 dulu pernah belajar. Ada yang disebut dengan namanya apa? Pecahan persen. Oke. Persen. Setelah persen apa lagi? Biasa. Setelah pecahan biasa apa lagi? Pecahan desimal. Oke, sebenarnya ada satu lagi yang kemarin kita pelajari, pecahan apa itu namanya? Pecahan campuran. Oke, ada satu lagi. Nah, nggak cukup tempatnya. Campuran. Oke, jadi berbagai bentuk pecahan itu yang pertama persen, pecahan persen, pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, sekarang seperti apa sih pecahan persen itu Pak Henry? Nah, sekarang kita mengingat kembali pelajaran waktu kelas 4 kemarin. Waktu kelas 4 kalian sudah pernah belajar yang namanya pecahan persen, pecahan desimal, dan pecahan biasa serta pecahan campuran. Mari kita ingat kembali ya. Pecahan persen itu ada tanda persennya. Contoh 11%. Nah, ini dibaca 11%. Begini cara menulisnya ya. 11%. Seperti ini kan? Kayak diskon biasanya di mall, ada diskon 70%. Ingat gak ya? Diskon 75%. Nah, gak ada kalau diskon 100%. Kalau diskon 100% namanya gratis itu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama adalah 11%. Nah, 11% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa seperti apa? Ingat, waktu kelas 4 dulu Pak Henry sudah pernah mengajarkan yang dimaksud dengan persen adalah per 100. Bisa diingat ya? Dulu pernah Bapak Henry ajarin waktu kelas 4, persen ini artinya adalah per 100. Artinya 11% kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 11 per 100. Bagaimana? Gampang kan? Nah, berarti Pak Henry kalau 75% diubah menjadi pecahan biasa berapa? Berarti 75 per 100. Gampang kan? Nah, diingat di pelajarannya waktu kelas 4 ini. Nah, kalau sudah ingat pelajaran kelas 4 kemarin, gampang nih melanjutkan pelajaran di kelas 5-nya. Ingat ya, berapapun angkanya kalau diganti, misalnya di sini lagi, Bapak tambahin contoh 34%. Ini bentuk persennya, diubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 34 per 100. Gampang ya? Ya, gampang. Sekarang Pak Henry, kalau mengubah menjadi desimalnya seperti apa? Nah, sekarang diperhatikan. Di sini nilainya adalah 11 per 100. Kalau diubah menjadi desimal, maka berubah menjadi desimal tuh yang berkoma-koma. Diingatin ya, ini yang paling gampang. Berarti 0,11. Nah, gampang sekali kan? 0,11. Berarti Pak kalau yang ini 0,11, yang 11 per 100, yang 75 per 100 menjadi berapa? Menjadi 0,75.
Gimana? Bisa? Iya, ini menjadi 0,75. Sekarang berarti Pak yang 34 per 100 menjadi berapa? 0,34. Bagaimana? Mudah sekali kan? Iya, ini adalah konsep yang ditanamkan waktu di kelas 4 dulu. Jadi diingat baik-baik pelajaran ini ya. Baik, Bapak ulangi dari contoh yang pertama. 11%. 11%, ingat persen itu artinya per 100. Kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 11 per 100. Sedangkan kalau diubah menjadi desimal nilainya adalah 0,11. Gimana? Sudah paham semuanya? Iya, alhamdulillah. Oke, kalau bentuk pecahan campuran, campurannya kecil banget gitu ya. Hapus aja di sini. Terlalu mepet gitu. Nah, kalau yang campuran, bentar, Bapak tulis di bawah sini aja nih. Campuran. Kalau pecahan campuran, dia berbentuk bilangan bulat dan pecahan. Contoh begini, 1/7. Nah, 1/7 gitu ya. Nah, ini harus diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Gimana kemarin cara mencarinya? Dari bawah dikali, ke atas ditambah. 7 dikali 1, 7. 7 tambah 1, 8. Jadi nilainya adalah 8/7. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oke, Bapak ingatkan satu lagi. Misalnya gini, 1/3 menjadi pecahan biasa berapa nilainya? Dikalikan dari bawah. Dari bawah dikali, ke atas ditambah gitu ya. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 per berapa? Lihat pernya. Per 3. Gitu aja. Bisa semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, pelajaran ini yang harus diingat dulu. Mengubah bentuk persen menjadi biasa, menjadi desimal. Kemudian mengubah campuran menjadi biasa. Nah, sekarang bagaimana, ini sudah paham semuanya? Ya, baik. Sekarang kita coba dulu. Masih Bapak lanjutkan mengubah pecahan. Hapus dulu ya. Nah, diperhatikan baik-baik ketika mengubah pecahan, pelajari konsep-konsep waktu kelas 4 kemarin. Oke, sekarang kita coba lagi. 0,23. Ini bentuk pecahan apa? Bentuk pecahan desimal. Nah, sekarang Bapak minta ini diubah menjadi bentuk biasa, pecahan biasa. Berapa nilainya? 0,23 menjadi biasa nilainya adalah 23 per berapa? Per 100. Kenapa per 100 Pak Hendri? Ya, kenapa per 100? Sekarang perhatikan. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Di belakang koma ada 2 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka di bawahnya juga ada 2 angka. Nolnya ada 2 gitu. Jadi diperhatikan di belakang koma ada berapa angka nih? Oh, ada 2 angka Pak, maka nolnya juga ada 2. Bisa ya? Oke, sekarang kalau diubah menjadi persen. Nah, ini paling gampang nih kalau diubah menjadi persen, mudah sekali ya. Lihat. Persen tadi artinya apa? Per 100. Berarti kalau 23 per 100 artinya adalah 23 persen. Nah, gitu. Bisa dipahami semuanya? Baik, kalau sudah bisa, kita lanjutin contoh lagi. Misalnya adalah 1 nih ya, 1,56. 1,56. Ini bentuk pecahan apa? Desimal. Bapak minta menjadi pecahan biasa berapa nilainya? Nah, gampang. Tulis dulu angka-angkanya nih, 1, 5, dan 6. 1, 5, 6 per berapa? Ingat tadi Bapak bilang, kan di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Kalau ada 2 angka, berarti di sini nolnya juga ada 2. Jadi 1,56
diubah jadi pecahan biasa adalah 156 per 100. Bisa ya dipahami ya? Sama dengan berapa persen ini? 156%. Bisa anak-anak semuanya? Ya, pasti bisa semuanya. Oke. Sekarang Pak Henry lanjutkan terus. Contoh lagi, misalnya 2,37. Bentuk desimal ubah menjadi pecahan biasa. Nilainya adalah 237 per 100. Lihat ya, di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya juga ada 2. Nah, kalau 237 per 100 diubah jadi persen, nilainya adalah 237%. Bagaimana? Sudah ingat pelajaran-pelajaran ini? Ya, ini adalah pelajaran di waktu kelas 4 mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang di kelas 5 ini adalah pengantarnya. Jadi Bapak harus mengingatkan dulu pelajaran di kelas 4 dulu agar bisa lanjut di kelas 5. Kenapa? Di kelas 5 nanti kita akan menggunakan penjumlahan berbagai bentuk pecahan-pecahan yang ada di sini, baik desimal, baik biasa maupun persen, sama pecahan campuran. Nah, diingat baik-baik ya. Oke, sekarang Bapak mulai dulu dari yang penjumlahan yang pertama. Baik, penjumlahan yang pertama kita bisa menjumlahkan tentang pecahan persen ditambah biasa. Pecahan persen ditambah pecahan biasa. Contohnya begini. 25% ditambah, misalnya adalah ditambah 1/5. Misalnya begini ya, sama dengan ini soalnya 25% ditambah 1/5, pecahan persen ditambah pecahan biasa. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, ubah dulu bentuk persen ini, diubah bentuk persen ini menjadi pecahan biasa. Ini yang harus diingat baik-baik ya. Ubah menjadi pecahan biasa. Oke, ini sampai Bapak kasih tanda bintang. Kenapa? Ini adalah clue-nya. Ubah menjadi pecahan biasa. Oke, sekarang 25%. Tadi kan anak-anak sudah Bapak ajarin gimana cara mengubahnya kan? Nah, sekarang seperti apa mengerjakannya? Oke, sekarang perhatikan Bapak baik-baik. Bapak akan menjelaskan di sini. Mengubah menjadi pecahan biasa 25%. Sudah bisa semua ya? Berarti 25 per 100 ditambah. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa. Jadi 1/5 nya tidak diubah, tetap 1/5. Nah, 25% ditambah 1/5. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, 25%-nya menjadi 25 per 100 ditambah 1/5 sama dengan. Nah, kemarin sudah Bapak ajarin, apabila penyebutnya berbeda dicari dulu KPK-nya, ya. KPK dari 100 dan 5. Nah, ini gampang sekali anak-anak. Ya, anak-anak pokoknya dulu waktu kelas 4 Pak Hendy sudah pernah mengajarin, apabila ketemu angka 100 dan 5, KPK-nya pasti 100. Kenapa? Karena 5 dan 100 ketika kelipatan 5 diteruskan berlanjut terus, 20 dikali 5 nanti hasilnya adalah 100. Makanya ketika mendapatkan soal penyebutnya 100 dan 5, KPK-nya pasti 100. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjutin. Kemarin dari bawah diapain? Dari bawah dibagi. Nah, 100 bagi 100. 1. Oke. 1 dikali 25. 25 ditambah. Sekarang ini lagi. 100 dibagi 5. Nah, masih ingat gak 100 bagi 5 berapa nilai tadi? 20. Diingat baik-baik nih. 100 bagi 5 nilainya 20. 20 dikali 1. Hasilnya adalah 20. Nah, dapat hasilnya kan? Sekarang tinggal kita tambahin. 25 ditambah 20. Berapa hasilnya 25 tambah 20?
5 tambah 0, 5. 2 tambah 2, 4. Jadi nilainya adalah 45 per 100. Gimana? Bisa kan? Oke, nanggung nih Pak Henry. 45 per 100 bisa diubah menjadi persen. Nilainya adalah 45%. Nah, gampang kan? Iya, gampang sekali pelajaran ini. Sangat mudah sekali. Ini adalah penjumlahan persen ditambah dengan pecahan biasa. Gitu ya. Ingat, persennya ubah dulu menjadi pecahan biasa. 25% diubah menjadi 25 per 100. Bisa semuanya? Ya, alhamdulillah. Sekarang ini adalah penjumlahan pecahan persen menjadi penjumlahan pecahan persen ditambah pecahan biasa. Sekarang coba Bapak lanjutin contoh yang kedua. Sekarang penjumlahan pecahan persen ditambah dengan pecahan desimal. Bagaimana mengerjakannya? Oke, Bapak berikan contoh, misalnya adalah 37% ditambah, misalnya desimalnya adalah 0,23. Misalnya gini ya. Pecahan persen ditambah dengan pecahan desimal. Oke, berapa ini hasilnya? Nah, bagaimana caranya mengerjakannya? Baik, ingat tadi ini kode kuncinya apa? Ubah menjadi pecahan biasa. Ubah dulu, 37% diubah menjadi pecahan biasa berapa? Nilainya adalah 37 per 100. Ingat, persen artinya apa? Per 100 ditambah. Nah, 0,23 berapa nilainya jadi pecahan biasa? Nilainya adalah 23 per 100. Kenapa per 100 Pak? Ingat, di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya juga ada 2, makanya nilainya 100. Bisa ya? Nah, sekarang anak-anak perhatikan, penyebutnya sudah sama-sama 100 ya. Jadi tidak perlu mencari KPK lagi. Jadi langsung di bawahnya nilainya adalah 100. Bisa juga kalau anak-anak mau 100 bagi 100, 1 kan tetap. 100 bagi 100 juga 1 kan tetap. Jadi ingat, kalau penyebutnya sudah sama-sama 100 begini, jadi tinggal ditambahin aja atasnya. 37 ditambah dengan 23. Berapa hasilnya 37 tambah 23? Dihitung aja, susun ke bawah kalau masih bingung. 37 tambah 23 begini. Ya. 7 tambah 3, 10, 0, naik 1. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6. Nah, ternyata nilainya adalah 60 per 100. Nah, kalau 60 per 100, berapa persen ini? 60 per 100, ingat, 60 per 100 artinya 60 persen. Nah, gampang banget kan pelajaran ini? Persen ditambah desimal. Kalau di atas tadi persen ditambah biasa. Bisa ya? Oke, persen ingat dan desimal harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Harus dirubah, wajib ya. 37% diubah menjadi 37 per 100. Karena persen ini artinya per 100. 0,23 berubah menjadi 23 per 100. Nah, karena di bawahnya ini penyebutnya udah sama, jadi anak-anak tinggal menambahkan pembilangnya bagian atasnya aja. 37 ditambah 23. Hasilnya kan 60. Tulis hasilnya 60. 60 per 100. Ingat, 60 per 100 itu artinya adalah 60%. Gimana? Bisa semuanya sudah? Iya? Bisa? Oke. Ini adalah bentuk persen ditambah biasa, persen ditambah desimal. Oke. Sekarang masih ada lagi bentuk pecahan penambahan yang lain. Bapak hapus dulu ini ya. Oke, diperhatikan baik-baik penjelasannya. Kalau perlu, kalian catat aja di buku tulisnya seperti biasa, seperti belajar di sekolah juga. Jadi setiap catatan seperti ini kalian punya catatan. Oke? Nah, baik. Sekarang Bapak hapus dulu nih. Ini baru 1 dan 2 contohnya. Yang ini nggak Bapak hapus deh, biar tetap ingat. Bapak hapus dulu nih contohnya.
sekarang yang ketiga adalah persen ditambah dengan campuran. Pecahan persen ditambah dengan pecahan campuran. Contoh misalnya 24% ditambah misalnya adalah berapa ya lagi? Campurannya misalnya 1/5. Ini gini ya. Persen ditambah campuran. 24% ditambah 1/5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, diingetin baik-baik. Cara mengerjakannya ingat nih, ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ubah dulu. Oke, 24% nilainya berapa? 24/100 ditambah 1/5 menjadi bentuk pecahan biasa berapa? Ingat, dari bawah dikali ke atas ditambah. 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6/5. Begini ya. Bisa semuanya? Nah, sekarang setelah diubah, lihat penyebutnya. Sama apa beda? Oh, beda, Pak. Kalau beda, ingat, cari KPK dulu. Nah, sudah Bapak ajarin dari kelas 4 dulu. Apabila ketemu 100 dan 5, berarti pasti KPK-nya itu 100, nggak perlu dicari lagi, ya. Sudah 100, berarti tinggal dibagi dari bawah sini. 100 bagi 100. 1 kali 24, 24. Ditambah 100 dibagi dengan 5. Berapa tadi 100 bagi 5? 20. Kecil-kecil tulis di sini ya. 20 dikali 6. Nah, 20 kali 6 berapa? Dulu kelas 4 sudah Bapak ajarin cara mengali. Kalau lupa dikali susun ke bawah gini, 20 dikali 6. 0 kali 6 0. 2 kali 6 12. Nah, jadi hasilnya adalah 120. Tulis di sini. Sama dengan, tinggal ditambahin 24 ditambah 120. Berapa hasilnya 24 tambah 120? Hasilnya berapa? 144. Ditambahin susun ke bawah 120 ditambah 24 ya. Hasilnya adalah 144/100 gitu ya. Nah, 144/100 kalau diubah menjadi persen nilainya adalah 144%. Nah, bisa kan? Gampang banget kan ini? Jadi ingat, persen ditambah campuran tinggal diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ini yang paling penting nih, 24% paling gampang ya, ubah menjadi pecahan biasa ya, artinya per 100 karena persen artinya per 100. Sedangkan mengubah ini yang campuran menjadi biasa, dari bawah dikali, di atas ditambah. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Penjumlahan pecahan persen ditambah dengan campuran. Diperhatikan baik-baik penyebutnya sama atau beda. Kalau berbeda dicari KPK-nya dulu. Tapi kalau KPK dari 100 dan 5 pasti jawabannya KPK-nya 100. Oke, ini contoh yang ketiga. Sekarang Bapak lanjutkan contoh yang keempat. Misalnya sekarang yang keempat adalah biasa, pecahan biasa ditambah dengan desimal misalnya. Pecahan biasa ditambah dengan pecahan desimal gitu ya. Sekarang contohnya misalnya begini. 1/4 ditambah desimalnya adalah misalnya 0,24. Misalnya kayak gini. Sudah ada di atasnya ya, nggak apa-apa deh, kebetulan nih sama. 1/4 pecahan biasa, desimal 0,24. Nah, berapa hasilnya? Ingat, ubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan ini, yang ini sudah bentuk pecahan biasa, jadi nggak diubah lagi, tetap 1/4 ditambah. Nah, 0,24 dirubah menjadi berapa? 24/100. Diingat baik-baik ya. Nih, di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya juga ada 2. Oke, sama dengan
Perhatikan baik-baik bagian bawahnya. Sudah sering Bapak ingatkan nih. Bawahnya penyebutnya ini 4 dan 100. Apakah sama apa beda? Beda. Ini 4, ini 100, jelas beda ya. Berarti cari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 100. Nah, dulu juga pernah Bapak ajarin di kelas 4. Apabila ketemu angka 4 dan 100, maka KPK-nya pasti 100. Sama seperti 5 dan 100 juga. KPK dari 4 dan 100 juga 100. Kenapa? Karena ketika 4 ini kita teruskan kelipatannya, maka menghasilkan 100 nanti, yaitu 4 dikali 25. Oke, sekarang dari bawah di apa? Dibagi. Diingatin caranya baik-baik. 100 dibagi 4, berapa hasilnya? Ayo, kalau 100 bagi 5 hasilnya kan 20. Kalau 100 dibagi 4 berapa hasilnya? Masih ingat gak nih? 100 bagi 4 nilainya adalah 25. Oke, anak-anak ingat-ingat baik-baik. Nilai 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 dikali 1. Berapa hasilnya 25 kali 1? Hasilnya adalah 25. Ditambah 100 dibagi 100. Hasilnya adalah 1 kali 24, hasilnya adalah 24. Nah, gampang sekali kan? Tinggal ditambahin. 25 tambah 24, berapa hasilnya 25 tambah 24? 5 tambah 4, 9. 2 tambah 2, 4. Nilainya adalah 49 per 100. 49 per 100 diubah menjadi persen, berapa nilainya? Nilainya adalah 49 persen. Nah, begitu ya. Bisa semuanya ngerjakan ini? Ya, yang penting ingat, ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke? Diingat baik-baik, apabila KPK dari 4 dan 100, pasti KPK-nya 100. Ya, karena 4 dikali 25 kelipatannya nanti hasilnya adalah 100, makanya tidak perlu dicari lagi. 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 kali 1 nilainya 25. Sekarang 100 dibagi 100, 1 kali 24, 24. Sudah begini ditambahkan 25 ditambah 24, hasilnya 49 per 100. Kalau diubah jadi persen nilainya 49%. Nah, gampang kan? Iya, yang penting kalian mau berusaha memahami apa yang Bapak ajarkan, diperhatikan videonya baik-baik, tentu kalian pasti bisa mengerjakan ini. Karena ini sangat mudah sekali. Oke? Matematika tuh nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, yang penting kalian ikuti tahap perkembangan, tahap-tahap yang Bapak ajarin. Oke? Nah, sekarang anak-anak ini sudah keempat, sekarang ada lagi satu lagi. Bapak hapus dulu ya. Ini bintangnya udah Bapak hapus aja ya, ubah menjadi pecahan biasa, udah ingat nih, udah 4 kali contohnya. Hapus dulu semuanya. Sekarang yang kelima, apa Pak Henry? Yang kelima, bentar Bapak ambil dulu ya. Yang kelima berarti adalah pecahan desimal ditambah apa desimal ditambah dengan campuran. Nah, desimal ditambah dengan campuran. Contoh kalau bikinkan 1,23 ditambah campurannya misalnya adalah 1/4. Misalnya begini ya. 1,23 ditambah 1/4. Pecahan desimal dan campuran ini, ingat yang bintang yang Bapak ajarin tadi, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ubah dulu. 1,23 menjadi biasa berapa? 123 per 100. Ya, diingatin satunya harus dibuat, jangan enggak. Kalau di depannya 0 baru nggak ada. Kalau di 1, 2, 3 tulis semuanya 1, 2, 3 gini ya. Per 100 ditambah. Nah, ini ubah dulu dari bawah dikali, ke atas ditambah. 4 kali 2 8. 8 tambah 1. Berapa 8 tambah 1? 9. 9 per 4. Nah, begini dia.
123 per 100 itu hasil dari 1,23 ketika diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ditambah pecahan campurannya 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 per 4 sama dengan KPK-nya berapa nih? 104, sudah tahu ya? KPK-nya 100. 100 kesini diapain? Harus ingat terus ini, dibagi. Dari bawah dibagi ke atas ditambah. Dari bawah dibagi ke atas dikali. 100 bagi 100 nilainya adalah 1. 1 kali 123 tetap 123 ditambah. Nah, sekarang ini lagi 100 dibagi 4. Berapa tadi 100 bagi 4? Barusan aja 100 bagi 4 hasilnya berapa? 25. Nah, diingat baik-baik anak soleh dan soleha ya. 100 bagi 4, 25. Tulis di atasnya 25 kecil-kecil. 25 dikali 9, berapa hasilnya? Kita kali dulu. 25 kali 9. Nah, sudah mahir mengali semua ya. Dulu kelas 4 sudah diajarin Bapak perkalian seperti ini. 5 kali 9, 45. Makanya Pak Henry suruh kalian itu hafali perkalian dulu. Nah, ini Pak, gunanya nanti kalau enggak hafal perkalian, berarti kan harus hafalin perkaliannya betul-betul ya. 5 kali 9, 45. 5 simpan 4, simpan 4. 5 kali 9, 45. Tulis 5, simpan 4. 2 kali 9, 18. 18 tambah 4 berapa? 18 tambah 4 hasilnya adalah 22. Nah, jadi hasilnya 225. Tinggal ditambahin. 123 ditambah 225. Berapa hasilnya tuh ditambah 123 tambah 225? Kita tambahin. Sini aja Bapak tulis 123 ditambah 225. Susun ke bawah. 3 tambah 5 8. 2 tambah 2 4. 1 tambah 2 3. Jadi jawabannya 348 per 100. Diubah jadi persen berapa hasilnya? 348 per persen. Nah, bisa kan semuanya sudah mengerjakan seperti ini? Ini yang terakhir nih, desimal ditambah campuran. Ubah dulu. 1,23 nilainya adalah 123 per 100 ditambah dengan 21 per 4 diubah menjadi 9 per 4. Ingat KPK dari 100 dan 4 adalah 100. Dari bawah dibagi, ke atas dikali. Ya, 100 bagi 101, 1 kali 123, 123. 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 kali 9 berapa? Ya dikali dulu, susun ke bawah begini, hasilnya 225. Sekarang ditambahin 123 tambah 225 hasilnya adalah 348. Per berapa ya? Per 100. Kalau diubah jadi persen, gampang ya, 348 persen. Nah, sudah selesai pelajaran semuanya ini. Sudah paham semua ya? Iya, sudah paham semua? Oke, diperhatikan baik-baik semua pelajaran yang Bapak ajarkan. Kalau perlu ditulis nih di buku tulisnya. Jadi kalau mau kalau lupa misalnya ngerjakan soal saya lupa Pak, tinggal dilihat catatannya. Kalau enggak, tonton lagi videonya, diulangi lagi ya tentang masing-masing penjumlahan ini. Gimana? Sudah paham semuanya? Ya, sudah paham. Alhamdulillah kalau begitu. Bapak ingatin ya, Bapak ingatin terus nih, hafalkan terus perkaliannya. Kalau tidak hafal perkalian nanti akan kesulitan lagi. Apa sekali lagi sekarang udah kelas 5, sebentar lagi nanti naik ke kelas 6. Jadi sudah harus wajib hafal perkalian dari 1 sampai 10. Nah, makanya dulu waktu kelas 4 Bapak sering minta kalian setoran perkalian sama Bapak, dicicil sedikit-sedikit. Nah, sekarang sudah 1 sampai 5 sudah Bapak berikan contoh semua. Sekarang coba biar tambah paham, ini Bapak hapus. Bapak akan buatkan soal latihan. Soal ini ada berapa berarti? Ada 5. Soal yang ada 5 ini kalian kerjakan ya. Kemudian jangan lupa jawabannya dipoto, kemudian diupload di Google Classroom. Bisa ya? Nah, sekarang soalnya ini. 1.
Yang pertama berarti pecahan persen ditambah dengan pecahan biasa. Misalnya soalnya 75% ditambah 1/5. Cari hasilnya ya. Ingat, jangan lupa tipsnya ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, misalnya berarti persen ditambah dengan desimal. 24% ditambah 0,35. Misalnya begini ya. Yang ketiga, persen ditambah campuran. Misalnya 36% ditambah misalnya sekarang 1/4 dengan. Kemudian yang keempat, biasa ditambah desimal. Biasa tambah desimal misalnya 3/5 ditambah 3/5 ditambah desimal berapa ya? Misalnya adalah 0,35 sama dengan. Kemudian yang kelima, berarti yang tadi pelajaran yang terakhir kita tadi yang kelima berarti desimal ditambah campuran. Desimal ditambah campuran misalnya adalah 1,73 ditambah berapa ya misalnya 1,73 ditambah 1/4. Nah, sudah lengkap semuanya soal ini. Ada 5 soal ini, kalian kerjakan. Perhatikan contohnya seperti yang Bapak ajarkan yang ada di pelajaran sebelumnya. Baru kalian kerjakan soal ini, upload jawabannya di Google Classroom. Bagaimana? Oke, ada 5 sudah komplit semuanya ya. Baik anak-anak, jangan lupa 5 soal ini dikerjakan baik-baik di rumah. Semuanya dikerjakan pasti bisa semuanya ya. Apabila penyebutnya berbeda, misalnya 5 dan 100, nanti gitu ingat KPK-nya 100. Misalnya 4 dan 100, berarti 100 juga ya. Kalau sudah sama-sama 100 gimana Pak? Nggak perlu dicari lagi, tinggal ditambahkan pembilangnya saja. Oke? Yang penting diingat untuk mengerjakan tugas ini, nih, anak-anak harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan apa? Pecahan biasa. Oke, kalau begitu Bapak cukupkan dulu ya pelajaran hari ini. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan anak-anak paham semua dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, semangat ya. Kalau belum paham diulangi lagi tadi yang Bapak jelaskan, diulangi lagi videonya, di back lagi biar bisa semua mengerjakannya ya. Baik anak-anak, kalau begitu Pak Hendri cukupkan dulu ya sampai di sini. Oke, kita akhiri dulu ya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.